Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang publik Vietnam yang murka karena tim kesayangannya kalah gacor dengan timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026. Dibuktikan dengan kekalahan dari Thailand 0-1 di pertandingan pertama. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Halo semua, balik lagi nih. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi panas banget di dunia sepak bola Asia Tenggara. Ini bukan cuma cerita soal satu pertandingan ya, tapi ini soal harapan yang hancur, kebanggaan nasional, dan kemarahan besar-besaran para fans di Vietnam. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan besarnya kan gini, kok bisa sih cuma karena satu kekalahan, kemarahan publiknya jadi segede itu? Nah, buat ngerti, kita tuh nggak bisa cuma lihat skor akhirnya doang. Ada cerita besar di baliknya. Jadi ceritanya dimulai di turnamen FIFA Series 2026. Disinilah semua harapan digantungkan ke timnas Vietnam. Fansnya tuh datang dengan ekspektasi tinggi banget. Udah ngebayangin tim jagoan mereka bakal tampil keren dan menang. Dan inilah dia pemicunya. 1-0. Satu gol doang, tapi gol itu yang jadi pemisah antara kemenangan dan kekecewaan pahit. Kalah tipis dari siapa? Dari rival abadi mereka, Thailand. Angkanya emang kelihatan kecil ya, tapi percayalah, dampaknya ini, wah gede banget. Langsung bikin satu negara frustrasi. Begitu wasit niup peluit panjang, wush, media sosial langsung meledak. Isinya ribuan komentar pedas. Intinya sih sama semua, mereka kayak teriak, "Dulu tim kita gacor banget. Sekarang kenapa jadi gini? Ini nggak bisa diterima." Kekecewaan mereka tuh bener-bener kerasa banget, dalam. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Kenapa sih performa tim ini dikritik habis-habisan? Soalnya, ini bukan cuma soal kalah atau menang, tapi gimana cara mereka kalah. Fans ngerasa ada yang aneh, ada yang salah sama cara main tim di lapangan. Kritik dari publik itu kalau kita simpulin, ada 3 poin utama. 1, lini depannya tumpul banget, nggak tajem. 2, pas nyerang kayak nggak ada kreativitasnya sama sekali. Dan yang paling penting, performa mereka tuh jauh banget dari kata gacor yang jadi andalan mereka dulu. Rasanya kayak tim ini kehilangan taringnya gitu. Tapi tunggu dulu, kekecewaan ini jadi makin-makin sakitnya loh. Kenapa? Karena ada satu faktor lain yang bikin perih. Dan faktor ini datangnya dari negara tetangga yang sekaligus jadi rival abadi mereka. Nah, ini dia nih, kontras yang bikin nyesek. Di satu sisi, Vietnam harus nelan kekalahan pahit yang bikin fans kecewa berat. Di sisi lain, coba tebak, rival mereka, Indonesia, justru tampil pede banget dan berhasil menang. Beda banget kan nasib dan suasananya? Complang abis. Jadi, intinya gini, permainan Indonesia yang keren itu jadi berita besar di seantero Asia Tenggara. Nah, ini nih yang secara nggak langsung bikin publik Vietnam jadi, ya iri. Kekalahan mereka sendiri jadi berasa kayak luka yang disiram garam. Sakit banget. Dan disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Ini udah bukan lagi sekedar soal sepak bola. Ini udah masuk ke ranah yang lebih dalam, soal gengsi dan harga diri bangsa yang kena pukul telak. Jadi, di kepala para supporter tuh mulai muncul ketakutan. Mereka ngelihat timnas mereka sendiri kok kayak jalan di tempat, stagnan. Sementara itu, rival utama mereka, Indonesia, kelihatan banget perkembangannya pesat. Nah, rasa takut ketinggalan inilah yang jadi bensin buat reaksi keras mereka. Biar kita paham kenapa reaksinya bisa sedalam ini, kita harus ngerti dulu apa itu gengsi. Gengsi itu kan soal status, kehormatan, soal harga diri sebuah bangsa, apalagi kalau dibanding-bandingin sama negara tetangga. Dan sepak bola itu salah satu arena pertaruhan gengsi terbesar. Jadi kalah di sini tuh rasanya ya kalah gengsi. Jadi ini lebih dari sekedar kalah biasa kan? Jelas banget. Buat para supporter, hasil pertandingan ini tuh kayak sinyal pergeseran kekuatan di Asia Tenggara. Ini udah soal harga diri bangsa. Makanya tiap pertandingan lawan rival itu rasanya kayak final. Nah, karena semua kekecewaan dan rasa gengsi yang terluka itu, publik Vietnam nggak tinggal diam. Reaksi mereka yang awalnya cuma marah-marah, sekarang udah berubah jadi satu tuntutan yang kencang banget. Mereka minta perubahan. Dan tuntutan mereka itu cuma satu, tapi jelas, evaluasi total. Publik mendesak federasi dan para pelatih buat ngerombak semuanya. Mulai dari strategi, pemilihan pemain, sampai visi ke depannya mau gimana.
Mereka mau ada jawaban, dan yang lebih penting, ada tindakan nyata. Oke, sebagai penutup, kita tinggalin satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dengan tekanan dari publik yang segitu besarnya, dan di saat yang sama rival mereka lagi bangkit, kira-kira bisa nggak ya Vietnam balik lagi ke performa terbaiknya dan jadi yang teratas di kawasan?